Radio Talk. Ya baik, pendengar El Sinta dimanapun Anda berada ya, yang mendengarkan siaran radio dan juga masyarakat warga Pasar Johar Semarang ya. Saat ini saya Yunur Kustanto berada di Pasar Johar Kota Semarang bersama dengan ibu yang cantik satu ini ya, sering ke kantor, namanya Ibu Multanti. Beliau selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kantor Pemuda Semarang. Selamat siang Ibu. Siang Mas Dunia. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Cantik sekali Bu, ada yang mulai monggo. Ayo kita minggir, kita jalan apa gimana Bu? Monggo. Kita di sini ngapain Bu ini Bu? Kita main ke pasar Mas. Main ke pasar. Iya. Agendanya apa di pasar Bu? Nah, di pasar pastinya kami pengen memastikan kembali Mas. Para pedagang yang ada di Pasar Johar ini apakah semuanya sudah terlindungi? Ya, sudah mempunyai jaminan ya. Sambil nanti kita lihat Mas dagangnya apa aja gitu ya. Oke, boleh. Ini boleh dilihat ini monggo kalau mau dibeli Bu, boleh Bu. Oh, diborong ya Mas ya? Iya, ini ada yang jual apa nih? Macam-macam Mas, perabotnya Mas. Kayaknya ini saya butuh semua ini Mas. Oh iya, yang jual mana nih yang jual? Yang jual mana yang jual ya? Wes, Mbak, cantik amat, energi. Siapa namanya ini? Bajunya sama kita. Ruli. Bu Ruli. Mbak Ruli. Mbak apa Bu enaknya manggilnya? Mbak. Wah, pantasnya Mbak ya Mbak ya. Iya. Ini Mbak apa Bu nih? Jualan apa nih Bu? Oh iya, Mbak Ruli itu saya amati tadi Mas Junior. Dari saya datang itu luar biasa ya. Luar mulai biasanya buka, kenapa? menata-nata. Nah, ini semua ditata Mas, tata ulang. Setiap pagi kayaknya seperti ini aktivitasnya. Nggih. Boyoke pegel ora Mbak? Alhamdulillah. Gitu ya. Ana sik mijeti sing jelas ya Mbak ya. Nggih. Barang aja ditata Bu, apalagi hidup. Nah, setuju ya Mbak. Ya. Ini sudah berapa lama Mbak berdagang di sini? Di sini awal ya, 2 tahun. Jalan 2 tahun di sini Bu. Oh, udah 2 tahun. 2 tahun, lumayan lama nggih. Dan macam-macam. Alhamdulillah. Oh, sudah mulai ramai ya Mbak pasar ya Mbak Ruli ya. Iya. Nah ini Mbak Ruli sering terlintas buatan Mbak Ruli dengan kondisi tadi menata, naik turun tangga. Lumayan ya tangganya dhuwur ya Mbak. Nggih ya. Kira-kira Mbak Ruli sudah punya pengaman belum? Pengaman. Maksudnya piye pikirannya ora-ora iki aja sing ora-ora ya. Sabuk pengaman kayaknya Mas Junior. Sabuk pengaman supaya kalau ada apa-apa itu aman tadi. Namanya juga sabuk pengaman gitu ya. Sudah kagungan Mbak Ruli kira-kira. Oh, kasih saran. Oh, langsung kasih saran. Ya. Mbak Ruli pernah kenal dengan BPJS Ketenagakerjaan belum? Sudah Alhamdulillah, artinya sudah nggak asing ya Mbak. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Pemuda. Kenapa disebut pemuda? Karena di Jalan Pemuda. Ya cedak toh Mbak. Nah, cedak. Kuwi 34. Pocong. Nah, ini Mbak Ruli kalau sudah kenal alhamdulillah, artinya kami mau mengedukasi lagi. Mungkin ada yang lupa. Ya. Jalan terus saja. Mungkin ada yang lupa dengan apa sih BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami hadir Mbak Ruli di Pasar Johar ini untuk kembali bersama-sama para pedagang memastikan supaya aktivitas dari pagi sampai sore itu Mbak Ruli melakukan tadi ya, menata dagangan, melayani pelanggan, itu semuanya aman. Kalau ada resiko nggak usah sedih. Ya. Misalkan kalau tungannya nggak ada resiko ya Mbak. Ya. Tapi pada prinsipnya kita beraktivitas itu keluar dari rumah sudah ada resiko dan kita nggak pernah tahu. Kalau bisa diantisipasi perjalanan dari rumah ke Pasar Johar, hati-hati. Pakai helm kalau pakai kendaraan roda 2. Kalau pakai mobil ya
wong dalane rame banget. Ojo ngantek nyenggol-nyenggol. Gitu. Nggih, nah kepada Mbak Ruli sendiri kami juga terima kasih nih Mbak Ruli ya sudah kenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan kami yakin ini Mas Junior, Mbak Ruli juga sudah mendaftarkan dirinya. Sampun dereng Mbak. Ketawanya ini loh. Mungkin belum preso manfaatnya ini Mas ya. Nanti kita berikan manfaatnya. Jadi ya karena Mbak Ruli sudah kenal, jadi nanti kita sampaikan Mbak Ruli manfaatnya dan mudah-mudahan aktivitas Mbak Ruli selama di kegiatan Pasar Johar Gondoragi itu semuanya selamat, tidak ada resiko apapun. Amin. Terima kasih ya. Simak ngobrol-ngobrol sampai jam 10:30. Oke. Monggo Mbak Ruli dilanjut ya. Nanti ketemu lagi ya Mbak. Jadi nanti kita mau ngobrolin banyak hal ya Bu ya berkaitan dengan apa namanya BPJS Ketenagakerjaan itu nggak cuma dipakai buat orang yang kerja kantoran ya. Betul sekali Mas. Tapi juga bisa dipakai buat para pedagang. Seperti Mbak Ruli. Pedagang soto juga bisa. Boleh. Pedagang sate kambing juga bisa. Boleh. Pedagang yang lain juga bisa. Monggo binara Bu. Nggih, matur nuwun Mas. Baik, tadi kita sudah ngobrol sebentar dengan Bu Ruli atau Mbak Ruli yang jualan perkakas dapur di lantai 2. Nanti kita akan berbincang juga dengan Bu Multanti, tapi saya akan undang juga. Ini sudah hadir juga di sini tuan rumahnya. Mosok kita nggak undang ya, nggak enak sama tuan rumahnya sudah datang jauh-jauh. Kok jauh-jauh, deket-deket ya di sini ya. Kita akan undang Pak Supana, mohon silahkan. Pak Supana ini selaku koordinator wilayah 1 atau kepala Pasar Johar Tengah ya. Monggo pinara Pak Supana. Mic-nya ada di belakang, nanti kalau sudah mulai on air boleh dinyalakan nggih Pak Supana nggih. Baik. Baik pendengar juga bisa bergabung silahkan ya untuk kirim juga pesan singkat Anda pendengar El Sinta yang mendengarkan via radio bisa menyampaikan di 087721109100. Kita akan ngobrol berbincang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dipakai di jalur informal, para pekerja informal seperti pedagang pasar yang ada di bawah Pak Supana ini. Nah saya mau bertanya langsung, mumpung sudah pada duduk. Nah ini ada Bapak satu lagi saya belum kenalan ini, nanti kita kenalan ya Pak ya. Ganteng sekali ini ya, yang narasumber saya kali ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik dan juga gagah. Saya nggak pede jadinya ini ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu pedagang pasar juga boleh kalau mau gabung-gabung tanya juga boleh. Nanti mohon izin nanti dari petugas BPJS Ketenagakerjaan juga nanti akan silaturahim ya, nggak akan minjem 100 ya, tapi akan silaturahim ya. Meskipun nggak minjem 100, silaturahim tidak akan putus ya. Kita akan sapa dulu Bu Multanti. Ini segmen pertama saya mau tanya Bu Multanti ya. Sebelum kita ke break iklan. Nah habis ini break iklan, tapi saya pengen tanya apa sih bedanya BPJS Kesehatan? Kan taunya masyarakat BPJS Kesehatan Bu. Bedanya apa dengan BPJS Ketenagakerjaan Bu? Monggo. Mungkin barangkali pengantar singkat dulu Bu Multanti. Siap. Jadi terima kasih nih Mas Junior, Pak Supana. Alhamdulillah Pak kami bisa silaturahmi bersama saudara-saudara kita yang saat ini sedang beraktivitas nih Pak ya, luar biasa banyak sekali. Belum kenal ya sama Mas yang ganteng? Belum. Mau dikenalin apa nanti kenalannya? Nanti aja lah Bu ya. Biar penasaran mendengar juga penasaran. Oh gitu nanti. Ya, karena gantengnya ya. Jadi gini Mas Junior, yang pertama kami mungkin memberikan gambaran ya supaya masyarakat ini tidak bingung gitu ya, karena memang kalau hanya disebut BPJS rata-rata tadi saya perjalanan ke sini juga tanya nih para pedagang, Bu, Pak sudah nderek BPJS gitu ya. Ternyata beliau sampaikan, oh sudah Bu, saya sudah punya kartu gitu ya. Nah ternyata yang BPJS Kesehatan ya, artinya memang BPJS ada dua. Yang pertama BPJS Kesehatan. Ini tidak perlu kami jelaskan dan kami yakin Mas Yanuar, Bapak Ibu di sini sudah kagungan semua. Kemudian yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. Memang agak panjang ya Mas ya. Angel ya Mas ya. Gampang Bu. Gampang. Nggak ada yang angel ya. Nggak ada yang sulit dalam hidup ini, semuanya dipermudah. Insya Allah. Jadi kalau disebut mungkin lebih singkat ya BP Jam Sostek gitu ya Mas. Jam Sostek ibu saya, bapak saya, bapak ibu mungkin sudah pada tahu.
serta iya. ya, sudah familiar ya. Familiar sekali. Siap, apapun sebutannya. Nah, tadi karena ditanyakan bedanya ya Mas ya, supaya nanti Bapak Ibu yang sedang beraktivitas di Pasar Johar ini juga langsung tancap gas gitu ya, memastikan mendaftarkan yang BPJS satunya lagi. Nah, bedanya secara program Bapak Ibu Mas Yuniar, jadi kalau yang BPJS Kesehatan itu memberikan perlindungan terkait dengan risiko sakit. Resiko sakit ya. Kalau yang kesehatan. Contohnya gampang Mas Junior, mungkin saat ini udah beberapa hari juga hujan turun ya Mas ya. Cuacanya kurang baik, jadi banyak yang batuk, pilek gitu ya. Nah itu kategorinya adalah sakit, atau mungkin yang sudah memang punya sakit bawaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan Bu, nanti kita bisa perjelas di segmen kedua. Yang BPJS Ketenagakerjaan secara programnya itu yang pertama ada namanya program jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja, terus apa lagi Bu? Jaminan kematian. Jaminan kematian. Iya, kemudian jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Kemudian ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun. Wah. Iya. Jadi meskipun para pedagang tetap dapat pensiun. Iya, nanti kalau kita jelaskan. amit-amit nih, meskipun nanti ada kecelakaan juga dapat jaminan, ada jaminannya, santunannya ada. Iya. Nanti kalau semisal dikasih oleh Tuhan itu umurnya nggak panjang, tetap dapat jaminan kematian. Iya, betul. Wah, berarti sebenarnya banyak jaminannya ya. Nanti kita akan bahas lagi Bu ya. Siap. Kita akan bahas lagi. Nanti saya juga mau tanya ke Pak Supana dan juga para pendengar juga boleh nanti dengan Mas yang ganteng ini juga boleh siapa nanti kita akan kenalan ya. Dirahasiakan dulu ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Shinta News and Talk. Macam-macam jatuh versi Jawa. Nyungsep, terjatuh seluruh badan kepalanya mendarat duluan. Geblak, terjatuh seluruh badan ke belakang. Gelundung, terjatuh dari atas tempat tidur. Delosor, terjatuh dengan seluruh badan meluncur. Jelungup, terjatuh akibat kaki tersandung. Yang manapun jatuhnya saat kerja, termasuk jempalik, kejeblos sampai jengkelit, jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan menanggung perawatan tanpa batas biaya. Ayo, daftar segera ke kantor cabang terdekat supaya kamu bisa kerja keras, bebas cemas. Iurannya Rp36.800 per bulan untuk 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. BPJS Ketenagakerjaan. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Shinta News and Talk. Kembali bersama kami dalam program Radio Talk dan kita masih di Pasar Johar ya. Pendengar yang barangkali saat ini sedang jalan di sekitaran Semarang lewat sekitar Jalan Pemuda, kemudian lewat jalan sekitar Imam Bonjol ya, atau lewat Agus Salim, silakan, atau mau ke Kota Lama mampir ke Pasar Johar Tengah. Kita ada di Pasar Johar bersama dengan Ibu Multanti selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda, dan juga ada Pak Supana, dan nanti satu lagi Mas Ganteng, nanti kita akan kenalkan. Nah, saya ingin langsung memperjelas Bu Multanti ya. Tadi kita sudah bertanya berkaitan dengan beda BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ternyata BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 program. Yang pertama program kecelakaan kerja, kematian, kemudian juga hari tua, dan juga jaminan pensiun. Ada 4 program itu. Nah, barangkali bisa diperjelas Ibu, dari 4 program itu apa saja yang bisa kita lakukan Bu, silakan. Ya, jadi mungkin saya tambahkan ya Mas Junior, programnya kalau secara umum, secara keseluruhan itu ada 5. Tadi yang satu lagi adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, ada 5. Wah, 4 sehat 5 sempurna jadinya. Betul sekali. Nah, tentu kami melihat
kondisi ya, kondisi sekarang ini kita berada di Pasar Johar ya. Jadi kami lihat banyak kios Pak Pana, kemudian juga ada pedagang-pedagang yang mungkin tidak ada kiosnya. Nah, pada prinsipnya semua pedagang yang ada di Pasar Johar ini berhak mendapatkan jaminan sosial. Namun ada secara pentahapan. Kalau untuk teman-teman yang ada di Pasar Johar ini programnya 3, Mas Junior. Jadi yang pertama tadi intinya adalah terkait dengan risiko kecelakaan kerja. Jadi JKK itu wajib JKK. Kemudian yang kedua jaminan kematian. Itu juga menjadi wajib. Yang ketiga adalah jaminan hari tua. Jadi Mas Junior, untuk Bapak Ibu yang sedang beraktivitas di Pasar Johar ini boleh juga menabung melalui program BPJS Ketenagakerjaan karena di situ ada jaminan hari tua. Oh ya. Jadi nggak khawatir sampai tua nanti seperti gimana, yang jelas akan dijamin. Iya, dijamin sampai tua gitu ya. Nah, jadi programnya 3 tadi. Nanti tinggal kita sesuaikan ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di pasar ini akan mengikuti yang mana gitu ya. Apakah cukup untuk kecelakaan dan kematian atau memang ya idealnya tadi supaya punya tabungan ya di hari tua bisa ditambah tabungannya. Bu, ini biasanya, ini untuk mempertegas aja sih Bu di awal, nanti juga Pak Supana saya minta tanggapan juga. BPJS Ketenagakerjaan kan selama ini orang tahunya itu hanya untuk pekerja formal. Terus kalau pekerja informal itu apakah mekanismenya sama dengan pekerja formal atau seperti apa Bu? Seperti pedagang-pedagang ini kan banyak Bu ya. Ini gimana Bu? Mereka untuk nanti bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini Bu? Iya. Kalau bagaimana mendapatkan sangat mudah, Mas Junior. Semudah apa Bu Multanti? Semudah Mas Junior memanggil saya gitu ya. Cukup Bu Tanti datang kita ya. Jadi cukup mudahnya begini Mas Junior, karena Bapak Ibu itu cukup memberikan informasi terkait dengan NIK. Nomor induk kependudukan. Berarti yang kalau kita buka KTP, di KTP yang ada tulisannya NIK terus ada 12 digit nomor itu ya. 12 atau 16 ya Mas. Oh ya lupa ya, 16 kalau nggak salah ya. Boleh. Cukup dengan itu. Ya, jadi cukup mudah. Kemudian tadi kembali bagaimana nanti teman-teman yang ada di Pasar Johar ini bisa terlindungi. Tadi caranya cukup mudah. Kemudian nanti bagaimana mendaftarnya. Tadi syaratnya cukup mudah. Kemudian untuk haknya ya pasti nanti kita sesuaikan dengan program yang diikuti. Nah, sebetulnya Mas Junior, mohon izin saya menambahkan terkait dengan amanah ya, amanah program negara ini. Jadi yang bisa dilindungi yang pertama adalah pekerja penerima upah. Penerima upah, BPU seperti PU, penerima upah seperti Mas Junior, saya, mungkin beliau Pak Pana gitu ya. Itu penerima upah karena bisa beraktivitas secara rutin, mendapatkan gaji secara bulanan. Nah, kemudian segmen yang kedua itu ada pekerja bukan penerima upah. Contohnya yang PPU, sekarang ini kita berada di Pasar Johar. Ini nyun sewu, Pak Pana juga tidak pernah memerintahkan kios A harus buka, kios B harus tutup, tidak. Karena semuanya dikembalikan kepada pedagang. Bagaimana pedagang itu setiap hari melakukan aktivitas berdagang di sini, meramaikan Pasar Johar gitu ya. Itu tidak ada hubungannya dengan Pak Pana selaku koordinator di pasar. Artinya tidak ada perintah, Mas. Jadi berdagang ya sesuai dengan aktivitas keseharian dan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu ya.
Itu yang kategori bukan penerima upah. Itu jadi yang kategori bukan menerima upah ya. Jadi yang cocok untuk posisi saat ini di mana kita berada itu nanti segmennya adalah bukan penerima upah. Nah programnya tadi 3 tadi Mas Junior. Oke. Tapi nggak cuma pedagang kan Bu ya. Semisal meskipun di sini pedagang, ada yang ternyata di sini suaminya tukang becak. Iya. Ada yang bekerja juga jadi tukang parkir. Iya bisa. Ada juga ternyata yang pulang saudaranya jadi nelayan. Iya. Ada yang juga ternyata tukang las. Bisa. Dan pekerja supir angkot dan pekerja-pekerja yang lain. Iya. Itu bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Iya bisa, karena itu semua terkategori pekerja bukan penerima upah ya. Kebetulan kalau yang ada kita sekarang ada di ballroomnya Pasar Johar ini di sayap mana ini Pak Pananje? Ini tengah ini Bu. Sayap tengah. Di tengah ini. Ini yang kita lihat semuanya berdagang Mas Tapi di luar sana Yun Sewu tadi pas kita masuk gitu juga ada yang mungkin bongkar muat, bawa barang ya. Kemudian ada juru parkir. Kemudian mungkin juga masih ada kalau di Semarang kita lihat ada becak juga ini Mas Ada becak masih. Ada becak juga masih. Nah, itu semuanya adalah kategori pekerja bukan penerima upah. Nah, pada prinsipnya beliau beraktivitas secara rutin kesehariannya. Nanti kalau kita coba tanya yang ada di sekitar pasar ini pasti kesehariannya beliau akan melakukan aktivitas seperti itu. Jual beli lah bahasanya begitu ya. Oke, jadi memang penting sekali ya. Kalau bicara urgensi, sepenting apa mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, para pedagang dan profesi-profesi yang bukan karyawan ini seperti Mbak Aruli juga tadi yang sedang jualan itu mendapatkan memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Seurgensi apa sih Bu? Iya. Jadi kalau untuk pekerja Mas, jadi kita tidak bicara pekerja penerima upah atau bukan penerima upah, apapun yang namanya pekerja itu saat kita melangkahkan kaki dari rumah menuju ke tempat kerja kemudian kembali lagi itu ada risiko. Nah, risiko itu memang tidak pernah kita tahu kemudian kita juga tidak bisa memprediksi nanti apa yang akan terjadi dengan diri kita. Artinya para pekerja ini sangat memerlukan sebuah jaminan sosial supaya di dalam mengantisipasi terjadinya risiko tadi tidak menjadi beban keluarganya. Artinya sudah ada negara yang menerbitkan aturan terkait dengan jaminan sosial ini sehingga silakan Bapak Ibu, menurut kami sangat penting untuk mendapatkan sebuah jaminan sosial negara supaya hadir ini negara hadir intinya Mas tidak perlu cari-cari referensinya di mana sih untuk mendapatkan jaminan sosial gitu negara hadir melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan disitulah kita semua wajib mempunyai sebuah jaminan sosial. Jadi berubah tadi kalau ada risiko jangan sampai menjadi kegalauan, kebingungan keluarganya karena tidak pernah punya jaminan. Siapa nanti yang menjamin? Dan risiko itu mungkin tidak pernah kita tahu berapa kebutuhan untuk menanggulangi, mengcover atau melindungi risiko itu. Baik. Jadi ini penting sekali ya para pendengar dan juga para pedagang, Bapak Ibu semua penting untuk memiliki atau mempunyai BPJS Ketenagakerjaan karena kita nggak tahu nanti ke depan hidupnya kayak gimana. Termasuk Mbak Ruli juga sama harus punya nanti Mbak Ruli ya. Yang jelas sepenting itu karena kita nggak tahu seperti apa meskipun kita mungkin bertawakal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi manusia harus berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau dalam agama saya itu kan kita tidak boleh meninggalkan, kalau kata ustadz saya itu Bu, kita tidak boleh meninggalkan generasi setelah kita itu menjadi generasi yang lemah. Tidak ditinggali apa-apa. Nah, salah satunya mungkin dengan cara ikhtiarnya begini ya Bu Multanti
Oke. Untuk pekerja ya Mas ya. Nggih. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kemudian para pendengar El Sinta yang mendengarkan dari rumah boleh silakan via pesan singkat 087721109100 untuk bergabung bersama kami, dan kami nanti akan kembali dan akan jeda. Kita akan kembali setelah iklan dan juga news flash berikut ini. Jangan kemana-mana. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Nama Bapak Bonar, benar? Iya, betul kali itu. Anak 2 masih SMP? Ya, betul. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ninggalin apa saja buat anak istrinya? Apa? Bapak ninggalin apa saja buat anak istrinya? Coba diingat. Tadi ninggalin uang belanja, apa uang kontrakan ya? Yakin cuma itu? Ini Bapak sudah pergi selamanya loh. Hah? Pergi selamanya? Aku? Siaplah dengan jawaban yang benar di ujian yang sesungguhnya. Siapkan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberi santunan kematian 42 juta rupiah. Ayo daftar segera ke kantor cabang terdekat. Iurannya Rp36.800 per bulan untuk 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. BPJS Ketenagakerjaan. Baik, pendengar Radio El Sinta dan juga para pedagang pasar Johar ya, kita masih bersama dalam program Radio Talk Radio El Sinta, aktivasi pasar Johar, kerja keras bebas cemas bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saat ini saya akan ngobrol dengan Pak Supana yaitu Pak Pana selaku koordinator wilayah 1 atau kepala pasar Johar bagian tengah. Ini ada pasar Johar bagian tengah Pak. Sebenarnya kalau kita bicara pasar Johar itu ada berapa aja sih Pak? Ada berapa kawasan nih Pak? Iya, sebelumnya kami sampaikan profil pasar Johar dulu ya Mas ya. Jadi pasar Johar ini dibangun tahun 1939. Ya. Kemudian diresmikan oleh Bapak Jokowi Januari 2001. Ya. Pedagang mulai menempati itu 2001 Mei. Kemudian tahun 2002 kita mendapat predikat pasar berstandar SNI ya, dengan tipe A mutu 1 sehingga paling tinggi nilai kita. Sehingga kita banyak sekali kunjungan ataupun studi tiru dari pasar-pasar lain. Ya. Kemudian pasar Johar ini terdiri dari 6 pasar sebenarnya Pak. Jadi bukan Johar itu 1, bukan. Ini 6 pasar. Ada 6? Ada 6. Enggak cuma pasar Johar Tengah ini enggak ya? Tidak, jadi ada pasar Johar Utara, pasar Johar Tengah, nanti di selatan ada pasar Johar Selatan. Yang sayuran itu ya? Iya, yang sayuran khusus sembako di sana. Kemudian ada pasar Kanjengan. Pasar Kanjengan yang belakang yang sini lantai 4 itu, yang belakang. Kemudian ada pasar yang di bawah alun-alun. Itu namanya pasar basement atau pasar alun-alun. Yang satu lagi kita baru saja diserahkan pasar bekas matahari Mas, yaitu pasar shopping center Johar. Shopping itu center Johar. masuk pasar Johar nanti. Jadi masuk pasar tradisional. Iya. Pasar Johar. Ada berapa pedagang Pak di sini Pak? Kalau untuk sebenarnya kita hampir 3.000-an menampungnya. Ini yang masuk baru 1.800 sekian gitu. Jadi hampir 2.000 yang baru masuk ke pasar Johar. Lumayan ya Pak, banyak juga ya? Iya betul ya. Baik. Kalau di pasar Johar ini yang sebagian banyak bisa diceritakan Pak, jualannya apa aja? 2.000 pedagang itu apa aja? Mungkin kan ada yang pasar Johar Selatan mungkin sayuran setahu saya ya. Terus yang tengah apa, yang selatan apa, yang utara apa, itu bagaimana? Mungkin barangkali bisa kasih penjelasan ke pendengar, karena yang mendengarkan El Sinta nggak cuma warga Semarang loh Pak. Jepara juga mendengarkan, Grobogan juga mendengarkan, barangkali nanti juga Demak juga barangkali mereka mau mampir ke pasar Johar. Gimana Pak? Siap. Jadi kita karena sudah berstandar SNI itu harus zonasi Mas, zonasi. Jadi harus zonasi kita tetapkan. Untuk pasar Johar Utara itu khusus konveksi sama aksesoris. Termasuk Johar Tengah ini juga konveksi, aksesoris ditambah alat rumah tangga.
alat rumah tangga. Kemudian di lantai 2 kita juga menyediakan kuliner yang sudah legendaris pada sebelum pasar ini terbakar. Kemudian Johar Selatan itu khusus sembako, sayuran dan bumbon-bumbon nanti di Johar Selatan. Johar Selatan itu berarti yang ada di sebelah selatan paling selatan. Kalau Agus Salim lurus mentok paling sebelah selatan. kanan, sebelah kiri ya. Iya. Terus kemudian apa lagi, Pak? Yang utara konveksi sama aksesoris. Kanjengan, Pak, Kanjengan kita karena sebenarnya itu untuk hasil bumi, misalnya karena lokasinya mungkin kurang strategis sehingga kita sana tetap sayuran dan sembako sana. Oke, siap. Kalau dari pedagang ini berarti kan yang paling banyak di sebelah mana ini? Merata, semuanya ada semua. Yang khususnya untuk Johar Utara dan Johar Tengah ini sudah hampir 80% terisi, Mas. Jadi, kecuali di lantai 2 memang ada yang belum ditempati, udah pedagang. Kemudian untuk Johar Selatan itu lantai 1 yang sudah penuh, lantai 2 itu khusus daging dan ayam potong, sehingga itu namanya los basah. Kemudian karena sebenarnya itu untuk nasi sayuran, karena pedagang tidak mau menempati, kita tempatkan untuk UMKM Kota Semarang. Jadi di sana ada UMKM yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di sana. Baik. Ini pedagang-pedagang ini sudah tahu belum sih, Pak? Atau sudah punya belum BPJS Ketenagakerjaan? Untuk BPJS Ketenagakerjaan yang saya ketahui dari apa Bu itu yang dari BPJS, petugas BPJS itu sudah ada. Itu yang lama sudah, kemudian banyak yang sudah ikut juga untuk ketenagakerjaan. Alhamdulillah. Ya, dan untuk saat ini juga kami sudah gencar bersama petugas dari BPJS untuk pedagang-pedagang itu ikut menjadi peserta BPJS karena itu manfaatnya banyak sekali, manfaatnya juga untuk pedagang sendiri. Apa kemudian yang dukungan yang bisa dilakukan dari pihak pasar agar masyarakat di sini satu teredukasi berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan jam sostek ini atau BPJS sostek. Yang kedua, mereka kemudian siap untuk turut serta, Pak. Karena kan penting banget tadi Bu Multanti sudah menyampaikan panjang lebar bahwa ini sangat penting sekali buat masa depan kita. Siap. Jadi kami di Pasar Johar ini punya petugas yang namanya kepala pasar dan juru pungut, Pak. Jadi juru pungut nanti bisa membantu sebesar di samping sosialisasi, kemarin kerjasama dengan BJPS juga untuk bisa naik iurannya. Bagi yang Bapak Ibu iurannya keberatan bisa ditarik harian begitu. Jadi bisa dititipkan dulu kepada juru pungut masing-masing pasar. Ya ini luar biasa dukungannya ya untuk pihak pasar ini ada dukungan yang luar biasa ini. Ini sepertinya Pak Supana mau ada acara lagi setelah ini? Iya betul. Jadi hari ini karena memang Pasar Johar sudah berstandar SNI, banyak pasar-pasar lain yang sudah ditiru di Pasar Johar. Keren banget ya Pasar Johar ya. Hari ini kita dapat kunjungan dari Dinas Perdagangan Pekalongan untuk sudah ditiru tentang standar SNI nasional, dan kita juga punya namanya POS ataupun kalau orang awam menyebutnya laboratorium kecil gitu tentang pangan segar aman gitu, sehingga nanti juga akan kita arahkan ataupun sudah ditiru tentang bagaimana konsumen itu bisa diamankan dari pangan yang membahayakan. Misalnya mengandung pestisida, sayur-sayuran mengandung pestisida, kemudian mengandung formalin, borak, itu kita siapkan lab di Johar Selatan karena di sana khusus untuk sembako dan sayuran. Baik.
Pak Supana terima kasih sudah turut serta nggih. Nanti saya minta tanggapan Bu Multanti, tapi karena Pak Supana kalau bahasa orang Jawanya itu tergesa-gesa keseso ini. Monggo Pak Supana. Nggih matur nuwun menyambut tamu. Nggih matur nuwun bagi pendengar semuanya yang ingin berbelanja di pasar. Sekarang pasar Johar itu tidak seperti dulu kumuh, kotor. Sekarang bersih sudah banget, bersih banget, iya. Betul. Sudah tertata rapi dan zonasi sudah per blok, sehingga kalau ingin berbelanja itu lebih mudah. Begitu. Terima kasih Mas atas waktunya bisa berkunjung di pasar Johar. Bisa lagi Johar bisa terkenal lagi, bisa kembali seperti semula pasar yang sudah terkenal se-Asia Tenggara. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Ini Bu Multanti tadi udah belanja juga Pak tadi Pak. Monggo Pak, terima kasih Pak Supana nggih. Matur nuwun Pak Supana nggih. Ya Pak Supana masih ada acara lagi pendengar. Tapi kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ini ya. Dengan ya kita kenalan juga ini. Saya persilahkan dulu, tapi saya minta tanggapan Bu Multanti dulu. Tadi ada keseriusan dari pihak pasar Johar untuk nanti untuk iurannya bisa lewat juru pungut katanya begitu. Ini bagaimana responnya Bu? Ya, jadi memang kita kolaborasi terus ini Mas Yuniar ke Dinas Perdagangan, khususnya di pasar Johar ini ya. Jadi memang ada beberapa sistem yang nanti kita akan bangun kembali dengan tujuan dan harapan tadi kalau pemerintah kota sudah memberikan dukungan ya dari Dinas Perdagangan melalui kepala pasar, berarti nanti kita harus pastikan semua yang ada di pasar Johar ini, para pedagang, pelaku usaha ya, bahkan tadi kita dengar bersama ada UMKM ya. Jadi UMKM kulineran ini nanti bisa terlindungi. Nah mungkin kami akan merapat terus, dan nanti kalau memang diizinkan kami juga ada counter ya di pasar Johar, khususnya di pasar yang tengah ini. Rencana di sebelah mana Bu counternya Bu? Nah nanti kita diskusikan lagi dengan beliau ya Pak Supana, nanti kita diberikan tempat di mana sehingga itu juga akan memudahkan para pedagang, pelaku usaha yang ada di pasar Johar ini untuk mendapatkan informasi. Ya, selain informasi, pastinya kami juga mendekatkan kepada para pedagang, pelaku usaha, kemudahan-kemudahan untuk cara membayar dan cara mendaftar. Ya, jadi kami juga matur nuwun sekali nih dengan khususnya Pak Supana ini selalu mensupport ya. Apalagi kita lihat pasarnya sudah mulai rame nih Mas Yuniar. Jadi rame loh Bu, ini rame sudah penuh ya, sudah tadi terzonasi. Jadi nanti kita juga punya kewajiban untuk membantu mengedukasi masyarakat yang mungkin tadi pasar Johar kumuh, insya Allah sekarang sudah tertata dengan baik. Mungkin itu Mas Yuniar. Jadi kami sangat ya inilah bentuk kolaborasi yang real ya. Artinya antara pemerintah kota dengan kami selaku badan penyelenggara yang melaksanakan program ini, mudah-mudahan selalu gayung bersambut, dan tujuan kita yang utama adalah memastikan para pedagang, pelaku usaha yang ada di pasar Johar ini sudah memiliki jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Baik, luar biasa. Ini bentuk kehadiran negara hadir tidak hanya kepada masyarakat terbatas, tapi seluruh masyarakat termasuk para pedagang, dengan memberikan jaminan masa depan, hari tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan masih banyak lagi. Nah, saya mau memperinci ini ya. Sudah hadir juga, mungkin mic 3 bisa dinyalakan Mas Nuk, sudah hadir juga bersama kami ini Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cabang kantor Semarang Pemuda, ada Mas Rofiul Mas Hadi. Mas Hudi ya, mohon maaf tulisan saya agak jelek. Mas Rofiul Mas Hudi. Mas Yuniar. Mas Rofiul. Oh iya Mas. Mas Rofiul, agar para pedagang ini bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu gimana caranya, dan
pertanyaan utama, berapa sih biayanya untuk mendaftar? Ya, gitu kira-kira. Bagaimana Mas? Jadi khusus hari ini, khusus hari ini, khusus hari ini. Khusus kalau iurannya tetap, jadi iuran di kami, iuran minimal untuk pekerja di sektor bukan menerima upah itu 16.800 per bulan. 16.800, wah itu buat beli es teh turah-turah. Buat beli bakso kurang. Bakso kurang, tapi 16.000 ini bisa untuk masa depan. 16.800 ini sudah mendapatkan 2 jenis program perlindungan. Oke. Jadi yang pertama jaminan kecelakaan kerja. Jadi nanti ibu bapak semua pedagang di sini itu bisa terlindungi mulai langkah kaki pertama keluar pagar rumah, perjalanan menuju ke pasar, selama melakukan aktivitas di pasar, hingga balik lagi melalui jalan yang wajar dilalui. Jadi kalau ada kecelakaan kerja nanti tinggal dibawa kalau ke RSUD kelas 1 tanpa batasan biaya, tanpa batasan hari, tanpa plafon, sesuai indikasi medis itu kami tanggung. Oh, keren sekali. Jadi tidak perlu paket-paketan, kalau paketnya habis suruh pulang dulu, tidak ada. Jadi begitu kecelakaan kerja tunjukkan kartunya ke UGD RSUD kelas 1. Kalau ke rumah sakit swasta nanti akan disetarakan. Nanti sudah tidak ada biaya di situ. Oke. Bahkan pada waktu dirawat di rumah sakit karena kecelakaan itu kami berikan penggantian gaji. Jadi tetap istilahnya walaupun dirawat di rumah sakit, dapurnya tetap ngepul. Tapi kan para pedagang nggak punya gaji. Ini nanti kita tentukan minimal penghasilan yang akan kami gantikan nilainya 1 juta per bulan. Wah, asik bener ya. Dan itu nanti bisa dipilih gitu loh. Misalkan, wah saya nggak mau 1 juta, saya mau lebih, itu bisa. Tinggal disesuaikan. Misalkan, saya mau per bulan saya laporkan 20 juta, itu bisa. Ono rego ono rupa. Wah, itu sudah biasanya seperti itu. Berikutnya nanti jika ada kejadian kecelakaan kerja ya yang mengakibatkan meninggal. Jadi misalkan kecelakaan kerja kemudian meninggal, maka ada santunan sebesar 4 tahun gaji, 48 kali gaji 1 bulannya berapa. Ditambah pemakaman 10 juta, ada santunan berkala 12 juta. Plus 2 orang anak yang bersekolah, nanti kami berikan beasiswa sampai lulus kuliah. Maksimal nilainya 174 juta. Itu nilai iurannya cuma 16.800. Dapat beasiswa sampai 174 juta. Nah, ini tadi saya mengutip yang disampaikan Mas Junior tadi ya. Kalau diajarkan Ustadz saya itu sangat berdosa ya seseorang yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi lemah dan kekurangan. Wah ini namanya juga Mas Rofiul ya. Dalilnya lebih lengkap. Jadi itu yang saya pegang, karena itu di sini ibu bapak sekalian, kalau di Muslim kita mengenal istilah ikhtiar dan tawakal. Kalau di teman-teman Kristen mengenal istilah ora et labora. Itu bekerja dan berdoa. Berikhtiar dan bertawakal. Jadi ini bentuk ikhtiar kita. Jadi sebelum ada sesuatu yang terjadi kepada kita, kita berusaha dulu supaya kita tidak meninggalkan generasi kita berikutnya itu dalam kondisi yang lemah atau kekurangan gitu. Berikutnya kami juga akan memberikan jaminan, namanya jaminan kematian. Meninggal dengan sebab apapun ya, 24 jam yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, sakit dan lain-lain, itu ada santunan minimal 42 juta. Dan itu pasti langsung dapat 42 juta jika tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Jika ada, dapatnya lebih besar. Tadi sesuai yang saya sampaikan. Hari ini ibu bapak bisa langsung mendaftarkan ke tim kami. Di parkiran ada mobil layanan dan ada booth yang sudah kami buka. Saya perjelas ya, di parkiran Pasar Johar Tengah. Di parkiran Pasar Johar Tengah. Tim kami juga nanti akan muter-muter juga. Nanti kalau daftar sekarang iurannya tetap 16.800, tapi ada souvenir menarik. Aduh.
Saya udah daftar tapi. Enggak apa-apa, daftar dong. lagi. Iya. Daftar lagi kalau memang punya lebih dari satu pekerjaan, misalkan yang satu di penerima upah. Ya. Tapi punya juga pekerjaan di bukan penerima upah, misalkan bekerja di instansi atau pabrik, tapi juga sebagai pemilik usaha atau UMKM. Oh, itu bisa. Satu orang punya beberapa akun BPJS Ketenagakerjaan. Asalkan memang real, nyata bekerja lebih dari satu. Oke, itu bisa. Seperti itu. Tapi manfaatnya juga dapat double ya berarti. Iya, kalau meninggal dunia, sejumlah kartu BPJS Ketenagakerjaan itu akan ada santunan masing-masing 42 juta. Jadi kalau daftar 5 ya 42 juta kali 5 ya. Iya, 210 juta. Jadi seperti itu. Monggo Ibu Bapak, jadi bisa langsung nanti hari ini kami tunggu pendaftarannya. Cukup bawa KTP-nya, daftar, ditunjukkan sebagai bagian dari Pasar Johar. Ada keistimewaan hari ini, ada souvenir menarik yang menanti Ibu Bapak sekalian. Bahkan mungkin harga souvenirnya hampir sama dengan harga iurannya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi monggo nanti berikutnya difasilitasi bagaimana cara bayar berikutnya. Nanti akan dipandu oleh teman-teman, misalkan dengan fitur auto debit. Dan juga yang semua sudah aktif sebagai peserta, di akhir acara nanti akan diundi. Oke. Ada door prize menarik juga. Nah, jadi ada door prize menarik juga, beberapa door prize menarik ya. Nah, itu nanti akan kami undi untuk semua peserta ya, baik yang sudah mendaftar atau yang mendaftar di kemarin dan hari ini. Oke. Nah, jadi seperti itu, Mas Junior. Ini door prize-nya apa dong? Bisa dikasih tahu bocorannya? Wah, macam-macam, Mas. Jadi ada yang kecil sampai ada yang besar sekali. Ya. Kalau bukan pasar, ada pendengar lagi dengerin El Sinta di sekitar Semarang, mampir daftar di sini, dapat door prize juga. Oh, sama, monggo. Langsung kami tunggu di sini untuk hari ini. Oke, sampai jam berapa ini? Wah, sampai daftar semua ini nanti Mas kelihatannya. Sampai sore. Iya. Sampai pasarnya tutup ya? Wah, ya nanti kita lihat. Kalau tutup, pasarnya enggak pernah tutup kelihatannya. Langsung nyambung terus. Sama, sebenarnya kami juga enggak pernah tutup Ibu Bapak. Iya. Ibu Bapak sekalian, jadi monggo bisa langsung atau langsung datang ke kantor cabang kami. Di Jalan Pemuda. Sebelahnya Dinas Pendidikan. Atau barangkali sekalian mau jalan-jalan di sebelahnya Paragon. Monggo silakan. Ada Paragon situ, maju dikit, langsung setelah parkiran mall besar Paragon itu nanti hijau-hijau kelihatan BPJS Ketenagakerjaan betul, Pemuda. Depannya Novotel. Oke, siap. Saya ke Bu Multanti ini, Bu. Ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Teknisnya cukup murah, Rp16.800 itu sudah bisa berbagai manfaat yang telah diberikan ya. Tapi pertanyaan saya Bu, nanti BPJS kesehatannya bagaimana kalau semisal sudah daftar BPJS Ketenagakerjaan Bu, kira-kira Bu? Yang sudah punya BPJS kesehatan ini nanti bagaimana nih nasibnya? Apakah tetap atau bagaimana Bu? Oh ya. Jadi tadi di awal kami sudah sampaikan ya Mas Junior bahwa BPJS Kesehatan beda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apa yang membedakan programnya? Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di manapun ya, khususnya di Pasar Johar ini sudah mempunyai BPJS Kesehatan, kami turut senang ya, karena risiko sakit pasti sudah bisa terjamin kalau terjadi. Ya, kemudian bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan? Ini bukan dua hal yang sama, sehingga kami mengharapkan dari para pelaku usaha pedagang yang ada di Pasar Johar ini melengkapi ya, jadi wajib untuk mempunyai jaminan khususnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi dua jaminan ini menjadi sebuah jaminan yang wajib sesuai dengan amanah di negara, bahwa negara ini menjamin melalui sistem jaminan sosial nasional. Ya, jadi programnya akan lebih lengkap Mas Junior. Jadi tidak ada di situ yang namanya bahasanya tumpang tindih ya, gitu. Jadi pasti akan berbeda karena yang kesehatan
kesehatan yang ketenaga kerjaan itu terkait dengan risiko sakit akibat kecelakaan kerja dan juga risiko meninggal dunia. Oke, jadi silakan, kami mengharapkan justru Bapak Ibu pastikan kembali, satu sudah mempunyai BPJS Kesehatan, yang kedua mempunyai BPJS Ketenagakerjaan, sehingga layanan dan manfaatnya akan diterima secara maksimal manakala terjadi risiko sosial. Ya, risiko sosial itu bisa saja sakit, bisa saja berkurang penghasilannya akibat kecelakaan kerja, atau mungkin bahkan meninggal dunia. Sehingga mungkin kalau Bapak Ibu tadi juga menyimak apa yang disampaikan Mas Rofiul, ya, jadi pada prinsipnya peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja pun BPJS Ketenagakerjaan menggantikan gajinya sesuai dengan ketidakmampuan dalam melaksanakan aktivitas, ya. Jadi tidak ragu, ya, walaupun keseharian berdagang gitu ya, dilalai kena musibah, ya Mas, ya. Sudah diberikan pengobatan, perawatan sampai sembuh, dan gajinya selama tidak bisa beraktivitas itu BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Bu, ini pertanyaan yang barangkali akan ditanyakan oleh para pedagang dan juga mungkin pekerja informal. Dapat fasilitasnya sama enggak nanti antara manfaat, ya, berarti ya, manfaat yang diterima antara pekerja sektor formal dan informal? Iya. Jadi kalau manfaatnya sama semua. Sama, alhamdulillah. Jadi tadi kami sampaikan juga, ya Mas, ya, sebetulnya ada 4 sektor pekerja yang kita lindungi selain penerima upah, kemudian bukan penerima upah, kemudian ada pekerja migran, dan juga ada pekerja jasa konstruksi. Ya, manakala para pekerja pelaku usaha ini sudah memastikan mendaftar dan membayar iuran, itu secara otomatis kewajiban kami sudah harus kami jalankan. Ya, dengan jumlah ataupun santunan ataupun layanannya sama semua. Jadi kalau Mas Rofiul sampaikan terjadi insiden kecelakaan kerja dibawa ke rumah sakit daerah, ya, RSUD, itu apabila dirawat di kelas 1 sama semuanya, haknya sama. Kemudian nanti kalau berapa biayanya, ya biayanya semua tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah bahwa peserta tersebut dinyatakan sudah sembuh kembali. Nah, kalau sudah sembuh kembali ya selesai, ya Mas Junior. Jadi tidak perlu minta dirawat lagi, ya. Nanti malah bingung keluarganya. Ya, jadi kalau sudah sembuh berarti tugas kami sudah selesai dan kita doakan bisa bekerja seperti sedia kala. Ada tambahan nggak Mas Rofiul? Apa yang disampaikan Bu Multanti, kita sudah masuk di sesi-sesi terakhir ini, mungkin sekitar 5 menit, 4 menit terakhir, apa yang mau disampaikan kira-kira? Iya, jadi harapan kami, jadi sebenarnya ini kan kalau di undang-undang sifatnya wajib, ya. Iya. Jadi ayo kono para pedagang. Jadi kalau wajib loh ini loh. Jadi di undang-undang bunyi pasalnya setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia wajib untuk didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Yang bekerja saja. Jadi beda dengan BPJS Kesehatan. Kalau di BPJS Kesehatan daftar dalam satu kartu keluarga semua harus didaftarkan gitu. Sedangkan di kami khusus untuk ibu-ibu semuanya yang ada di sini, bapak-bapak pedagang, semua teman-teman pekerja informal, ada baik yang ada kios di sini maupun tidak, ada tukang parkir di luar, ada teman-teman yang biasanya TKBM, ya, tenaga kerja bongkar muat, Nah, itu semua keluarga besar, ya, kami nyebutnya keluarga besar di Pasar Johar ini. Nah, ini bisa secepatnya segera untuk mendaftarkan dirinya sebagai pekerja di program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami nggak ngelihat isi di dalam kartu keluarganya berapa orang, Mas Junior. Nah, karena yang wajib didaftarkan yang bekerja saja.
yang memiliki aktivitas keekonomian, bahasanya seperti mau itu. Jualan, mau jadi supir Gojek online atau apapun ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi setelah diakui jadi peserta kami itu adalah setelah melakukan proses pendaftaran dan pembayaran. Oke. Nanti akan kami keluarkan namanya kartu kepesertaan. Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau disingkat KPJ. Ya. Nah, nanti setelah itu ibu bapak sekalian bisa download aplikasi namanya Jemo, Jam Sostek Mobile. Aku udah gabung loh Mas. Di Jemo itu Mas, itu ada beberapa keuntungan, termasuk kalau beli di loket-loket tertentu atau kunjungan ke tempat-tempat wisata tertentu itu ada potongan-potongan. Iya. Nah, dapat fasilitas khusus yang tanpa istilahnya tanpa mengurangi, misalkan ikut jaminan hari tua saldonya dipotong enggak gitu. Ya. Jadi ada fasilitas tambahan juga. Jadi banyak fasilitas-fasilitas tambahan yang kami berikan kepada peserta kami. Oke. Di samping memang hak, yaitu hak jaminan tadi, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian minimal. Oke. Jadi misalkan Mas kok murah cuma 16.800, saya pengen nambah, nanti bisa ditambah lagi dengan jaminan hari tua. Oke. Ini bentuknya tabungan, bisa diambil ini uangnya. Oke. Nah, dengan jaminan hasil pengembangan di atas suku bunga deposito pemerintah ya, bank pemerintah tertinggi di tahun berjalan itu. Nah, itu tertulis di undang-undang. Bisa pinjam juga ya. Kalau pinjam, nah itu kami tidak meminjamkan. Tidak meminjamkan. Iya, dulu mau kami akuisisi salah satu bank, tapi kan tidak boleh. Oke. Siap. Akhirnya kami memberikan salah satu fasilitas, tapi untuk pekerja penerima upah barusan saat ini itu pinjaman uang muka perumahan, pinjaman kepemilikan rumah, pinjaman renovasi rumah itu ada. Nah, itu nanti mungkin di saya jadi mau renovasi sesi rumah berikutnya. Jadi peserta dulu lah yang penting. Ya, siap. Supaya itu tadi. Kalau bicara masalah, loh ini gimana? Apa untuk keterlibatan seluruh warga? Kalau ini kebetulan waktu kami diskusi ya dengan ustadz ya, salah satu ustadz. Ya. Ini bentuk kami jadi pelaksanaan di sini itu selalu salah satu contoh perwujudan dari ta'awun. Ta'awun, tolong menolong. Iya, tolong menolong. Jadi kalau di ayatnya bunyinya itu wala ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kan seperti itu. Iya. Jadi dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa gitu. Nah, jadi di sini mari kita wujudkan itu. Karena tolong menolong, gotong royong, kerjasama itu adalah ciri khas budaya Indonesia itu sendiri. Baik. Nah, sebenarnya kalau di level masyarakat yang kecil biasanya ada namanya jimpitan kematian, rukun kematian. Masih itu sering itu di kampung juga masih. Oke. Seperti itu. Makasih ya. Oke, siap. Mas Rofiul terakhir, Bu Multanti mungkin 1 menit untuk memperkuat talkshow kita hari ini, apa yang mau disampaikan kepada para pedagang dan juga para pendengar berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, Bu? Silakan, Bu. Ya, jadi kepada khususnya para pedagang, pelaku usaha yang ada di Pasar Johar, jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi untuk mendapatkan sebuah jaminan sosial. Karena jaminan itu sangat mudah didapatkan, dan tentu sangat murah secara iurannya. Termasuk mungkin kepada para pendengar setia El Sinta dimanapun Anda berada, apabila mempunyai aktivitas kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi artinya Bapak Ibu saudara-saudara kita bekerja, silakan bisa segera memastikan kembali untuk mendapatkan sebuah jaminan sosial, karena kita tidak pernah tahu resiko itu kapan datang, kepada siapa, di mana, dan waktunya yang tidak pernah kita tahu. Sehingga jangan pernah terlambat gitu ya, apabila sudah memahami, mengetahui manfaatnya, segerakan segerakan mendaftar dengan berbagai kanal, sudah sangat mudah. Mau online pun juga bisa. Membayar pun tidak harus datang ke kantor bisa melalui m-banking. Semuanya sudah sangat dipermudah. Jadi akan rugi pada saat nanti Bapak Ibu belum mendaftar namun sudah terjadi resiko yang tidak pernah kita harapkan.
Kira-kira itu Mas Junior. Jadi yuk kita mengajak salah satunya kegiatan aktivasi Pasar Johar ini, kami mengajak para pedagang, para pengelola pasar untuk saling mengingatkan ya supaya benar-benar program pemerintah ini juga dirasakan manfaatnya, karena pasti manfaatnya juga cukup banyak itu ya, supaya di dalam bekerja kita tetap bekerja keras, bebas cemas. Baik. Ya. Terima kasih Bu Multanti, Mas Rofiul sudah menemani talkshow kita pada kesempatan kali ini. Tapi meskipun talkshow-nya sudah berakhir, tapi BPJS Ketenagakerjaan seharian masih ada di Pasar Johar. Jadi silakan para pedagang pendengar El Sinta lewat Pasar Johar, mampir ke Pasar Johar bagian tengah dan utara. Di situ ada standnya BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Samsostek. Silakan daftar ya. Dan bagi pendengar yang barangkali nanti akan mendengarkan via YouTube dan juga podcast, bisa mendaftar juga langsung datang ke kantornya di BPJS Tenaga kantor cabang Pemuda Semarang ya Bu. Semarang Pemuda di Jalan Pemuda samping Dinas Pendidikan sebelah parkiran Paragon, kiri jalan persis. Ya, silakan bisa datang ke sana. Dan demikian program Radio Talk bersama BPJS Ketenagakerjaan. Saya Nur Rustanto bersama Bu Multanti dan juga Mas Rofiul undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan salam hangat untuk kita semua dan juga para pedagang, semoga dagangnya laris ya. Jangan lupa daftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Sampai jumpa, selamat siang. Radio Talk